anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma fa'lam alam tanah wa zidna ilma wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik dan hidayahnya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab secara daring. Sebelumnya itu atau sebelum memasuki pelajaran ada beberapa hal yang perlu akan sampaikan. Yang pertama, seperti biasanya, untuk senantiasa meluruskan niat kita untuk talabul ilm semata-mata untuk mengharapkan ridhonya, wajahnya, dan surganya. Mengikhlaskan dari segala bentuk amalan hati yang jelek. Kemudian yang kedua, bagi para peserta yang tidak ada usul syar'i, dapat dipersilakan untuk open kamera ya, agar Ustaz bisa tahu wajah antum. Kemudian yang ketiga adalah untuk senantiasa mencatat fawaid-fawaid atau materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syakung nantinya. Kemudian yang terakhir, untuk senantiasa memperhatikan adab-adab dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu ya, untuk kedepannya nanti. Baik, itu saja yang perlu Ana sampaikan, dan insya Allah untuk pembelajaran hari ini seperti biasa selama 1 jam dari pukul 5.08 sampai dengan 6.08 Pak, insya Allah ta'ala ya. Kepada Ustaz Syakuk, Assalamualaikum. Apakah suara Anda terdengar ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz, Anda persilahkan. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada seseorang yang memperoleh keberhasilan yaitu dengan dia berleha-leha, dan tidak ada seorang petani ya dengan serta-merta dia memanen hasilnya. Dan begitu juga profesi yang lain tentunya mengalami usaha-usaha, mengalami proses yang dia alami, yang dia lakukan untuk meraih apa yang diinginkannya. Di antara proses tersebut adalah yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Sebagaimana Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Dan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka doa adalah al-ibadah. Maka kalau jika doa ini dipalingkan selain Allah, maka hukumnya syirik bil ijma', ya, dengan kesepakatan para ulama. Maka tatkala antum mengalami kesulitan dalam belajar ataupun masalah apapun, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama asku bahsi wa husni ila Allah. Sesungguhnya kesahku, sedihku hanya aku adukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara poin kedua, trik yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebagaimana ya para ulama mengatakan, lan yanalal ilma birahyatil jasad. Kalian tidak akan memperoleh sebuah ilmu dengan berleha-leha. Tidak bakal kalian memperolehnya. Semua kita, ya orang-orang yang sudah mengalami keluh kesah atau perihnya atau pedihnya menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya, ya, kita mengalami kesulitan, kesusahan, sulitnya, ya, capeknya dan lain sebagainya. Nah, jika antum mau jadi petani terus nggak mau capek, hanya ingin ya mendapatkan hasilnya atau hanya ingin panen, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dengan ya harus mengalami kesulitan yang ya, para ulama pun ya mengalaminya. Ya, karena ilmu ini adalah bukan warisan. Ya, bukan bisa ditransfer. Dan ilmu adalah tidak bisa diwarisi dan tidak bisa ditransfer, kan, tapi ya dikejar dan dipelajari. Maka dari ikhwah istahidu ya ikhwah fi talab ilmi. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu apapun ya. Baik. Nanti saja karena waktu kita sangat sedikit, sangat sempit ya. Sekarang kita masuk model yang ketiga. Model kedua, tapi model kedua ya yang ini. Akan tapi yang B ya. Ini kan yang A, yang B. Tadi kemarin itu apa? Misalkan ini dulu, buat mubtada khabar dulu. Buatnya mubtada khabar dulu. Misalkan Zaidun yadrusu an-nahwa. Yadrusun an-nahwa. Zaidun ini mubtada, yadrusu ini khabar. Khabar dalam bentuk apa? Jumlah. Jumlah apa ini? Ya, jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Karena diawali dengan apa? Fi'il. Jumlah fi'liyah. Ya. Kalau kita rinci, maka di sini jumlahnya adalah terdiri dari fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Ya. Maka kalau diuraikan adalah di sini ada fi'ilnya ada dari kata yadrusu ditambah dhamir huwa. Yadrusu adalah fi'ilnya, huwa adalah fa'ilnya. Fa'ilnya yang kembali ke Zaid. Maka Zaidun yadrusu nahwa. Zaidun yadrusu nahwa. Zaid sedang mempelajari nahu, ilmu nahu maksudnya. Nah, tatkala kemasukan kana dan saudara-saudaranya, misalkan asbaha, ya sama ya, asbaha Zaidun ya yadrusu nahwa. Yang di sini sebagai bukan mubtada lagi, diganti
menjadi isim asbaha. Yang ini semua adalah jadi khabar asbaha. Fahim tuh Ikhwan? Gimana Sampai sini Ikhwan? paham? Paham? Paham. Kayak gitu. Jadi buatnya dari mubtada khabar dulu. Ya, buatnya dari mubtada khabar, kemudian masukkanlah sebagaimana yang tadi malam, masukkanlah saudara-saudara kana. Dan ini kedudukannya sudah nasab. Sudah nasab. Sudah nasab. Bukan. Nah, ini di amalannya khabar asbaha. Di amalannya adalah isim asbaha, yang isim asbaha adalah minat apa rafa, dan khabar asbaha adalah nasab. Sebagaimana yang kemarin. Baik, tuh Ikhwan sampai sini. Terakhir nanti Ana coba tugaskan dulu buat tiga contoh kalimat menggunakan saudara-saudaranya kana. Ada asbaha, ada adha, ada tolla, ada amsa, ada bata, ada soro, ada laisa, ada yang lainnya. Ada mazala, ada madama. Silakan buat 3 contoh soal masing-masing yang berbeda seperti ini. Ya, yang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah udah kemarin, sekarang jumlah fi'liyah. Silakan.
Kelas sekolah? Sudah? Sudah. Baik, Ridho, fadhol. Naam, Ustaz. Yang pertama. Langsung dibuat, Ustaz. Yang Ya, jadi. Langsung jadi ya, Ustaz. Mazalat tabibu yajlisu fil majlisi. Ulang. Mazalat tabibu yajlisu fil majlisi. Mazalat. Ini maksudnya dibaca syamsiah, Ustaz. Mazalat at-tabibu. Maksudnya dibacanya as-syamsiah, Ustaz. At-tabibu. Mazalat tabibu. Bukan mazalat dalam bentuk muannasnya, Ustaz. Mazalat tabibu yajlisu fil majlis. Mazala at-tabibu apa? Yajlisu fil majlis. Fil majlis. Baik, mazala at-tabibu. Ini sebagai apa, Ridho? Sebagai isim mazalah. Isim mazala. Terus kabarnya mana? Kabarnya yajlisu fi majlis. Ini aja ya, jadi su adalah khabar. Oh, afwan. Khabar mazalah. Dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah Fi'il mudhari. rumusnya apa? Jumlah fi'liyah rumusnya apa? Jumlah fi'liyah rumusnya? Terdiri dari apa? Oh, fi'il wal fa'il. Rumusnya adalah fi'il dan fa'il. Naam. Fi'ilnya mana? Ya jelis. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, Ustaz. Balik ke to'at tabibu huwa. Nah, dhamir huwa yang kembali ke At-tabibu. tabibu. Ini i'rabnya apa? Fi mahalli nasbin. Al-jumlah. Ini apa? Kalau isim nazala apa? I'rabnya Al-raf marfu'un. marfu. Nah, bagus. Yang lain, siapa bantu temannya? Naam, Ustaz. Tafaddal akhi Hanif. Ini Hanif yang satunya ya. Hanif siapa? Hanif. Pak Hanif. Ahli Hanif. Hanif yang mana, Akhi? Ya, antum. Yang antum, ya, naam. Ya, Oh, satu. saya baru masuk ini, enggak tahu tugasnya apa. Oh, naam. Apaan? Mas Aji. Tafaddal. Bata Sa'idun yakhruju fil baiti. Bata Sa'idun yakhruju fil baiti. Sa'idun. Bata Sa'idun. Apa tadi? Apa ulang? Bata Sa'idun. Oh, bata. Ya, Ustaz. Bata apa? Sa'idun yakhruju fil baiti. Bukan fi. Min. Oh, ya Ustaz, astagfirullah. Minal baiti. Ini sebagai apa? Isim bata. Isim bata. Kemudian ini sebagai apa? Khobar bata. Khobar bata.
Dari jumlah apa? Jumlah ismiyah. Hah? Ismiyah, astagfirullah. Fi'liyah, Ustaz. Astagfirullah. Fi'liyah. Terdiri rumusnya dari fi'il, Fi'il dan fa'il. fa'il. Astagfirullah. Fa'ilnya mana? Mustatir, Ustaz. Ya, takdirnya apa? Huwa. Wah, kembali ke Sa'id. nah gitu. Itu bisa. Ya, itu namanya nih udah kalimat atau mod udah satu kalimat komponen yang sempurna. Baik, panggil temennya lagi. Nah, Ustaz. Tafadhol akhi Ishak. Hai Ishak. Naam, bismillah. Tafadhol akhi. Naam, naam. Asbaha Ishaq ya'kulu fil ghurfati. Asba Ishaq ya'kulu sering makan di kamar ya? Naam. Pantesan ya. Bukan sekarang Ustaz masuknya. Ah iya, iya. Ghurfah. Baik, asbaha Ishaqu ya'kulu fil ghurfah. Fil ghurfati. Ini sebagai apa? Sebagai isim asbaha Ustaz. Isim asbaha. Ini sebagai khabar Khobar asbaha. asbaha yang terdiri dari yang apa dibuat dari apa ini khabarnya? Dibuat dari jumlah fi'liyah. Fi'liyah karena diawali dengan Ya, ya. ya, dengan fi'il ya. Fi'il apa ini? Naam. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya, jumlah fi'liyah dari jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il dan fi'ilnya fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa. Ishaq huwa. Mustatir ya namanya, yang disembunyikan. Kembali ke Ishaq. Ya begitu. Mudah kan? Nanggap insya Allah paham ya. Sekarang yang terakhir karena waktunya sudah yang sangat sangat mepet sekali ya, udah tinggal dikit. Yang terakhir adalah ini model pertama sudah, model kedua jumlah, ada lagi model yang ketiga. Model ketiga itu dari ya sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Yaitu dikatakan sibah, dikatakan sibhun, syabihun adalah mirip seperti jumlah. Contohnya Anda nggak bahas kana dulu ya, karena bahas kana ini sama saja bahas mubtada khobar. Misalnya contoh Zakaria fil masjid. Zakaria fil masjid. Fil masjid. Zakaria fil masjid. Mana mubtadanya? Siapa namanya?
Panggil Ridho temannya. Oh, na'am Ustaz. Tafadol Ahi Nur Huda Priyo. Ahi Nur Huda. Huda. Ini mana ini Zakaria sebagai apa nih? Zakaria. Zakaria sebagai mubtada ya Ustaz. Ya, ada. Sekarang ini sebagai apa? Sebagai khobar. Sebagai khobar mubtada. Iya kan? Jadi ini model ketiga. Ini model ketiga. Sekarang kita masukkan kana, misalkan laisa. Anjal laisa atau soro atau mazala ya. Ampas. Mazala. Masukkan mazala Zakaria fil masjid. Tinggal sama. Tinggal dirubah. Rubahnya apa saat? Ini sebagai isim. Mazala. Isimnya ini khobar. Mazala. Ini rofa. Ini nasab. Sekarang huda. Ini rofanya mana? Tanda rofanya apa? Rofanya pada Ustaz. Fathah ya, Ustaz. Salah. Itu rofanya mana nih? Ustaz. Tanda rofanya mana nih? Tanda rofanya mana? Zakaria. Oh. Tanda rofanya. Fathah ya. Oh, bisa. Al-ismu a'lam. Ismun a'lam Ustaz. Ma'rifah. Tanya ma'rifah, nakiro, tanda rofaknya mana? Tanda rofaknya bukan ma'rifah nakiro. Fi mahali raf'in Ustaz. Fi mahali raf'in. Oh gitu. Oh salah Ustaz. Salah. Ini siapa? Huda yang satu kendal. Kendal. Udah, mana udah? Udah Maulana. Ahi. Oh. Mas Fat. Katanya udah mau nggak menjadi mustami, Ustaz. Apa jadi mustami? Mas Haji. Oh ya, Mas Haji. Ya Ustaz. Mana tanda rofaknya? Domah Muqaddarah Ustaz. Apa muqaddaro? Nggak kelihatan. Nah, kok ketawa antum yang jawab, Anda tanya kenapa muqaddaro? Oke ya. Rofa itu pasti domah kan? Rofa belum tentu doma, bisa wau. Rofa itu bisa wau. Alif. Oh iya ya. Rofa itu belum tentu doma, bisa wau, bisa alif. Alif Ustaz. Alif. Zakaria. Kata. Iya. Khata. Aba Yahya. Safak Ustaz. Safak beliau. Waduh. Bentok. Mana lagi? Apa ya? Fatih, Ahi Fatih. Ahi Fatih. Mana yang lain? Mana? Ahi Fatih. Aina sautuka Ahi. Gak ada Ustaz. Sebab. Hai sebab. Pada takut sih. Coba Huda Kendal coba. Ahi Huda. Nah, Ustaz, nah.
Coba mana? Rofanya apa ini? Tanda rofanya mana? Karya. Yang sudah dipelajari antum lupain. Domah Ustaz. Mana domanya? Nggak ada doma di situ. Zakaria. Kullama dakhala Zakaria. Fil mihrab. Mana tanda domanya? Waduh, tidur semua nih. Hanif. Oh, Hanif saya. Nah, Ustaz. Hanif satunya coba. Keluar Iya. tadi Ustadz, keluar. Kenapa dia? Nggak tahu ini, belum masuk lagi Ustadz. Coba Hanif ini aja. Coba satu. Hanif. Zakaria. La adri Ustaz, afwan. Ini nggak tahu, kalian lupa ya. Ini adalah, makanya kenalin dulu. Ini adalah isim maksur. Maksud? Oke. Yang di isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah atau alif maksurah yang belakangnya begini. Ini adalah ada domah di sini yang disembunyikan, ditakdirkan. Ada domah di sini. Zakaria, ada domah yang ditakdirkan di sini. Zakaria adalah marfu dengan apa? Domah muqaddarah. Kenapa? Isim maksur. Paham? Seperti misalkan contoh ini. Misalkan contohnya nih. Misalkan contoh ya. Pengembala misalkan. Atau ini. Jangan arrow ini. Mustafa misalnya. Al-Mustafa. Orang yang dipilih. Mustafa dengan ini. Dengan alif maksurah. Baik alifnya bengkok maupun alifnya lurus. Ya. Al-Mustafa fil masjid. Sama aja. Fil masjid. Orang yang maksudnya Mustafa itu nama orang, coba ya. Mustafa fil masjid. Pakai mazala Mustafa fil masjid. Ini sebagai isim mazala, ini sebagai khabar mazala. Ini adalah i'rabnya rafa. Rafanya mana Ustaz? Dengan domah muqaddarah. Domah muqaddarah. Paham? Enggak. Izin bertanya Ustadz, berarti domah muqaddarah tidak selalu bengkok. Alif lazimah tidak selalu bengkok ya Ustadz. Seperti contohnya Zakaria. Ada yang lurus. Ya, al-aso itu juga alif maksurah, alifnya lurus. Itu juga muqaddarah juga. Kalau di era ada masukan amil itu muqaddarah juga. Al-aso. Ya, itu muqaddarah. Apalagi anak nggak ingat ya, contohnya banyak sebenarnya. Terus misalkan Udah. al-fata pemuda, fata pemuda, ya, fata, ya, itu pemuda, dan itu juga domah muqaddarah. Misalkan ya ini al-fata fil ghurfati atau fil baiti.
doma sebagai mubtada. Masukkan mazalal fata fil baiti. Fahimtum? Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, jadi domah muqaddarah. Rofa dia, rofa itu enggak harus dengan doma, bisa dengan alif, bisa dengan wawu. Alif kalau dia musanna. Misalkan mazala Muhammadani fil masjidi. 2 alif itu. Senantiasa 2 orang Muhammad berada di masjid. Senantiasa 2 orang Muhammad sedang atau berada di masjid. Kalau dengan wawu Ustaz rofanya mazala Muhammaduna fil masjidi. Senantiasa ya, para Muhammad atau orang yang ya banyak namanya Muhammad sedang atau berada di masjid. Dengan wawu, dengan alif, dengan doma, dengan alif, dengan wawu. Sorry. Harus pelajari itu, ikhwan. Gimana nggak bisa-bisa? Itu namanya alamatu i'rabi, alamatu rafa, atau alamatul i'rabi fil ismi. Tanda-tanda i'rab pada isim. Harus tahu. Kapan rafa'nya, kapan nasabnya, kapan jarnya. Nah, paham ya? Zakaria fil masjid. Jadi isimnya ini ya isim mazala, ini khabar mazala. Tidak harus sesuai karena ini sibul jumlah. Ya, khabarnya dalam bentuk sibul jumlah. Dan sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana Ikhwan? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sebelum dilanjutkan, ini nasab sama dengan jumlah fi mahalli nasbin, menduduki tempatnya yang tadi mudarisan ini. Ya, misalkan kana Muhammadun mudarisan. Nah, ini sibul jumlah ini adalah nasab, nempati misalkan Muhammadun mudarisun, memasukkan kana Muhammadun mudarisan. Nah, ini sibul jumlah ini menduduki tempatnya mudarisan ini. Maka dia fi mahalli nasbin sebagai khobar yang beramalan ini. Kalau beramalannya kana, berarti khobarnya kana. Kalau khobarnya mazala, berarti sebagai fi mahalli nasbin, menduduki tempatnya ini khobar, yaitu sebagai khobarnya mazala. Enggak. Ikhwan, gimana ditanya sama Ustadz? Paham atau tidak? Mohon responnya. Paham tuh, insyaallah. Itu. Yang lain? Mau tanya Ustaz, Oh iya, Betul. betul. sibhul jumlah itu bentuk lainnya maksudnya pakai nama tempat saja atau boleh yang lain? Boleh yang lain. Sibhul jumlah itu ya terdiri dari sibhul jumlah itu terdiri dari jar, huruf jar. Ya, rumusnya sibhul jumlah ini rumusnya sibhul jumlah. Ini banyak rumus kita ya, kayak pelajaran fisika ya. Jar, majrur. Huruf jar terus majrur setelahnya. Ini rumus pertama. Ini rumusnya. Contohnya apa saat huruf jar masukin, misalkan min atau ila, banyak huruf jar, atau ala, banyaklah. Min, setelahnya apa? Min dari mana? Dari masjid umpama. Ila, pasar masa umpama, atau ke sekolah. Ala, di atas apa? Di atas buku, meja, kursi. Nah, ini ada sibul jumlah. Ya. Min huruf jar ditambahin isim di sini, ditambahin isim. Nah, isim. Min, minal madrasah, minal masjid, minal baiti, minal funduk, minal kuliah. Nah, ila, ilal masjid, ila suq,
dan sebagainya. Pokoknya ditambahin isim di sini. Maka disebut ini sibhul jumlah. Yang kedua, bentuk sibhul jumlah dari dzaraf dan majruf. Ini rumus yang pertama. Ya, huruf jar dihafal ya. Huruf jar ada berapa? 8. Dihafal. Yang kedua dari dzaraf. Ya. Dzaraf ini namanya mazruf. Ya Allah. Contohnya apa? Indah. Ya, itu yang di sisi artinya. Indah. Apalagi? Misalkan tahta. Terus apa lagi? Fauqa. Amama Ustaz. Amama. Amama di depan. Khalfa. Waro'a. Waro'a atau khalfa juga. Tahta, Ustaz. Nah, dan lain sebagainya. Maka ini juga disebut, ini juga sibul jumlah rumus pertama, sibul jumlah rumus kedua. Masukkan aja yang tadi ini kita buat adalah dalam bentuk ini jar majrur, fi apa ala, ya boleh dengan yang lainnya, atau dengan zaraf, contoh misalkan. Misalkan ma bariha aliyun amamal mihrab atau amamal bait, amamal madrasah misalkan. Apa ini? Amamal, ini tapi bukannya doma ya, harus fathah ini. Amamal madrasati. Yang tadi ini mubtada menjadi isim ma bariha, isim ma bariha. Ini semua ya, bukan satu doang, bukan apa. Ini semua adalah khobar ma bariha. Amamal madrasati. Ringdum. Apa Ustaz? Mau tanya Ustaz? Ini masih dasar ini loh. Nanti anak keluarin yang ini masih dasar ini. Kalau di Alfia, di pembahasannya udah luas. Ayo apa? Izin bertanya Ustaz. Silakan. Yang sebelahnya dhorof itu madrof Ustaz ya? Madruf. Oh, madrof. Ya, madruf. Jadi jar majrur, jar setelahnya majrur. Ini namanya huruf jar, namanya majrur. Artinya ditarik. Jadi ditarik menjadi kasroh. Banyak harus kasroh. Dzaraf, dzaraf, madruf, madruf ya. Madruf ya. Nah, gitu. Jadi ini begini susahnya amama, waro'a, ya, khalfa, tahta. Nah, seperti itu. Setelahnya juga harus kasroh. Ini aliyun ya, bukan ala ya. Aliyun. Ma bariha aliyun amamal madrasati. Selesai. Nah, ini teori. Mubtada dan isim kana dan khabarnya selesai. Ana anggap selesai. Ana minta antum banyak latihan ya. Buat 10 pokoknya mau bisa begitu ya. Ikutin Ana buat soalnya sebelum pekan depan kita mulai lanjutkan. Ana kepengen sudah selesai mengerjakan mubtada, isim kana dan khabarnya dan teman-temannya. Isim kana dan khabarnya dan teman-temannya atau saudara-saudaranya kana dengan semua varian. Model pertama, model kedua, model ketiga. Sebelum Anda lanjutkan ke Durus Lugha. Ini harus kuat dulu teorinya ini. Ini dasar. Paham tuh, Mikhal? Paham.
izin bertanya itu, Ustadz, Ustaz. untuk Ya, buat silakan. 10-nya itu yang varian 1, 2, 3 atau jadi Model pertama 10, kan lama seminggu nih. Model oh pertama 10. ya betul. Model kedua 10. 10. Model ketiga 10 jadi 30. Oh gitu Ustadz, siap. Takutnya dikit. Model ketiga ini ada dua, ada jar majrur, ada dzaraf majrur, jadi 55. Kalau yang model kedua jumlah juga ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah insya Allah bisa semua. Anda lihat tadi kayaknya gampang ya. Yang sulit itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah kayaknya bisa semua, dari gampang ya. Itu jumlah ismiyah 5, jumlah fi'liyah 5. Yang biasa, yang tunggal, khobarnya itu 10. Termudah itu mah. Biar terbiasa, nanti antum ngomong begitu. Ngomong misalkan sama ada Ustaz. Fi'aina anta? Kuntu fi Malang Ustaz. Atau mazil tu fi Malang, atau saya senantiasa ada di Malang. Kayak gitu temennya karena gitu. Jadi biasa gitu, dan sesuai kaidah ngomong, nggak ngasal. Aina kunta, misalkan aina kuntal an. Kuntu mazil tu, atau mazil tu fi Jember misalkan. Seperti itu. Gitu. Jadi begitu, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dibakukan oleh para ulama. Nggak ngasal, ngomong nggak ngasal ya. Kalau ngasal kan nggak beraturan. Ya. Dan dengan kaidah ilmu ini, antum bisa ngomong, bisa bicara dengan bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, bisa baca kitab. Baca kitab kan nggak ngasal juga. Sesuai dengan kaidah. Coba antum coba baca ngasal. Nggak enak. Nggak tahu juga gitu. Baca kitab ngasal ya nggak bisa kan. Sama aja ya, namanya belum bisa baca gitu. Ngasal bunyi, nggak bisa. Sama aja waktu kita SD kelas 1 atau TK belum bisa baca Latin, nggak bisa baca. Sama kayak gitu, sama. Kayak sekarang nih, kayak anak nggak bisa bahasa Inggris misalnya, nggak bisa bahasa Inggris kan anak nggak bisa. Itu mau dipaksa-paksa baca juga nggak bisa gitu. Oh ini ya belum belajar, karena belum belajar, ya lupa, yang dulu pernah belajar lupa, ya SD pernah SMP SMA itu lupa. Jadi kalau belajar lagi insya Allah bisa, ya. Jadi gitu, sama aja mau dipaksa baca bahasa Inggris ya nggak bisa, gitu. Apalagi sampai ngomong, sampai bicara ya, sampai bicara bahasa Inggris ya, diketawain orang nanti. Ya sama lah kayak gitu, mirip bahasa Arab pun begitu. Harus bisa, harus banyak dengerin kajian-kajian Syekh, ya. Langsung nggak ada transitnya, jadi terbiasa. Kayak gitu. Dari sini ada pertanyaan, udah jam 5:55, baterai Anda juga mau udah pengen drop, sudah berapa persen nih? Iya, silakan. Ada tafadhol. Ada yang mau ditanyakan? Tahan dulu. Ada Silakan yang kalau mau tanya. Kalau nggak ada ya. ada ya. Tetap aja itu. Naam. Baik, jazakallah khairan ala ilm. La'allaka bil barakati ilmin fid dunya wal akhirah fa insyaallah ta'ala ya Ustaz. Amin. Semoga kita semua senantiasa diberi istiqomah kepada Allah SWT untuk terus talabul ilm hingga ajal menjemput kita semua. Ana selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kafatul majelis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.